pas hari H pagi-pagi, ya, hari H pagi-pagi, hari satu hari ya, tanggal 7-nya kan ketahuannya tanggal 8, tanggal 7-nya itu start mulai berangkat kerja sampai masuk ke kosan kembali. Kami dijelasin detail kemana saja dan sebagainya dengan bukti digital yang sangat rapi dan sangat detail. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, kembali menjadi sorotan publik setelah muncul unggahan di media sosial yang mengklaim sebagai hasil autopsi korban. Dalam unggahan akun Instagram @ionlsecurity.id, disebutkan bahwa hasil forensik yang diklaim berasal dari Divisi Forensik NSA menunjukkan Arya tidak meninggal karena bunuh diri, melainkan menjadi korban pembunuhan terselubung atau targeted silent assassination. Disebutkan pula dalam unggahan tersebut bahwa tubuh Arya mengalami luka memar, serta terdapat tanda aneh menyerupai simbol di perut bagian kiri bawah yang belum bisa diidentifikasi. Metode kematiannya pun disebut dilakukan secara profesional dan menggunakan teknik pembungkus atau non-destructive killing. Klaim tersebut menyebut ada pengaburan narasi dan pemilihan fakta secara sepihak demi menutupi dugaan pembunuhan. Namun, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas membantah semua informasi yang beredar. Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada hasil autopsi resmi yang keluar dari pihak berwenang. Ia menyatakan bahwa semua informasi yang mengatasnamakan hasil autopsi tidak berdasar karena secara resmi autopsi belum dirilis. Anam menilai bahwa analisis publik adalah bagian dari kontrol sosial yang sah, namun tetap harus berpijak pada fakta agar tidak menyesatkan dan menghambat proses hukum. Ia juga mengungkapkan bahwa penyelidikan atas kematian Arya tidak hanya dilakukan di kamar indekos tempat jenazah ditemukan, melainkan juga di beberapa lokasi lain. Penelusuran dilakukan terhadap jejak digital serta pengumpulan kesaksian dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil pengecekan di tempat kejadian perkara, Kompolnas tidak menemukan adanya kerusakan pada struktur kamar, furnitur, ataupun bagian-bagian penting seperti slot pintu dan plafon kamar mandi. Karena itu, Anam mengajak semua pihak untuk menggunakan pendekatan yang berdasarkan jejak, faktual dan bukti yang bisa diverifikasi.